Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi News. Berita. Tapi sebelum masuk ke berita, kita iklan. Ya, ini adalah Haston. Produknya luar biasa. Ini untuk home appliance. Ini ada water pass. Ketika Anda merasa ada yang miring, bisa ditaruh water pass. Apakah meja ini miring? Miring meja nih. Miring ternyata. Coba letak. Ini ada gembok, ketutup semua. Ini namanya gembok Haston. Buat gembok apa, Pak? Nah, ini untuk menggembok perasaan kita. Meteran ini penting nih. Meteran ini ada yang sampai 3 meter, 5 meter, dan 7 meter Haston punya. Kuatnya itu? Punya saya tuh, Pak. Jatuh. Jatuh lagi. Oh iya, dia kuat karena ini diinjek motor aja kuat. Oh gitu? Jadi kalau nggak sengaja. Lagi. Berita pertama. Mobil patroli EV, electric vehicle. Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri mengusulkan mobil untuk patroli anggota menggunakan kendaraan listrik atau electric vehicle. Usulan yang tergantung dengan anggaran tersebut juga sejalan dengan komitmen pemerintah terkait pengalihan kendaraan berbahan fosil fuel menjadi listrik. Ini kata Kakor Lantas Polri Irjen Firman Santiabudi. Ini nggak usah ditiru-tiru suara dia. Kita juga merencanakan nanti kendaraan patroli memakai mobil listrik. Tapi nanti tergantung anggaran yang akan tersedia berapa. Yang pasti dukungan terhadap udara yang bersih. Ya, berarti bagus ini. Bagus. Ya, menurutnya pada tahun ini pihak Kepolisian Republik Indonesia sudah mengusulkan kendaraan listrik sebagai armada patroli. Beliau juga mengatakan, kita juga sudah mulai menggunakan kendaraan listrik selain kita sempat mendapatkan bantuan dari Setnek pada saat G20, tapi juga untuk pengadaan ke depannya sudah bisa mengkombinasi pengadaan kendaraan yang berbahan fosil fuel dan listrik. Tapi sekali lagi semua tergantung anggaran dan keuangan negara. Yang pasti Korlantas berkomitmen pengadaan berikutnya akan ada kombinasi antara mobil listrik dan konvensional itu katanya. Mudah-mudahan nantinya bisa 100% pakai kendaraan listrik. Kan keren mobil polisi, mobil listrik itu Ioniq 5 gitu. Wuling REV gitu. Berarti sekarang kalau habis listrik mobilnya bisa ke kantor polisi. Debut Toyota Century SUV. Wah, Toyota akhirnya mengumumkan kehadiran Toyota Century SUV. Ya. Apabila Anda tidak tahu Toyota Century itu apaan, Toyota Century itu adalah tahta tertinggi dalam Toyota. Toyota yang termahal. Sudah ada reviewnya di channel Motomobi untuk Century yang terbaru. Tapi sekarang sudah ada SUV-nya. Ya, soal kehadiran Century yang tinggi ini, mobilnya tinggi. Memang sudah terdengar sejak tahun lalu, tapi anehnya Toyota tidak mau menyebutnya ini sebagai Century SUV, malah dibilang New Century. Mobil ini dijual dengan harga 25 juta yen, atau setara dengan nih rupiahnya. Century SUV ini tidak akan menggantikan varian sedan yang sudah ada sejak tahun 1967 katanya. Jadi kenapa dibilang Century doang ya, heran. Kehadirannya untuk melebarkan opsi calon konsumen. Lagi pula sekarang ini apapun mobilnya harus ada model SUV-nya. Berdiri di atas platformnya TNGA, tentu kan Toyota. Century SUV digerakkan oleh mesin V6 3500 cc saja dengan tambahan teknologi plug-in hybrid. Jadi tenaganya 406 horsepower yang disalurkan melalui transmisi eCVT. Sistem penggerak all-wheel drive E4 juga diberikan, menandakan ada motor listrik di kedua as roda. Menurut Toyota ini adalah penggerak baru yang didesain untuk perjalanan jauh atau dekat. Iyalah kalau dekat pakai listrik doang itu. Itu begitu. Yang kalau dekat tuh dalam kota aja listrik doang gitu. Mudah-mudahan nggak habis. Jauh-jauh baru bensin sambil disupirin atau nyetir sendiri. Ini bagusnya disetirin nih. Karena interiornya mewah sekali. Bagaimanapun Toyota Century pasti akan mewah. Desain dashboardnya terlihat tegak dan agak kaku. Sangat aristokrat Jepang. Ya. Mobil ini menyediakan kursi untuk 4 orang, jadi 2+2. Yang di belakang tersedia jok lebar, tebal dengan model captain seat, lengkap dengan berbagai pengaturan. Proses keluar masuknya dimudahkan juga dengan pintu yang membuka sampai dengan
75 derajat. Kalau merasa pintu ini terlalu konvensional, ada opsi pintu geser. Oh, ini opsional nih pintu geser ini. Dimensi Toyota Century ini adalah 5,205 meter. Ini lebih pendek dibandingkan dengan yang sedannya, karena sedan lebih panjang, jadi 5,335 meter. Hal serupa berlaku untuk wheelbase-nya. Versi sedan lebih lega dengan 3,09 meter, sedangkan SUV 2,950 meter. Toyota Century ini akan dibuat di pabrik Toyota Tahara, Jepang. Produksinya akan sebanyak per bulan nih 30 unit. Ya, terakhir juga tersedia versi GR, meski detailnya belum dibuka. Oke, berita selanjutnya, pemangkasan model Mercedes A-Class kena imbas. Wah, dipangkas lagi. Mercedes-Benz diberitakan akan memangkas portfolio produk mereka. Salah satu yang kena pemangkasan tersebut adalah A-Class. A ya A. Alpha Class. Ya, entry level Mercedes-Benz ini tidak akan ada model barunya setelah yang sekarang keluar. Keputusan yang dipandang agak mengherankan karena keluarga A-Class adalah salah satu tulang punggung penjualan Mercedes-Benz di pasar global. Lebih heran lagi, mereka malah akan mendorong kehadiran generasi baru model-model station wagon yang kurang begitu diminati sebenarnya. Pabrikan Jerman itu akan memangkas 7 model mobil compact, jadi tinggal 4. Waduh, ini yang dipangkas nih ya. A-Class itu pada paling cukup diminati. Kemudian B-Class, nggak apa-apa, B-Class nggak penting. Nah, ini termasuk juga A-Class yang sasis panjang, karena di Cina tuh ada yang sasis long wheelbase juga A-Class-nya. Menyisakan jadi CLA sedan dan shooting brake, GLA dan GLB. Jadi versi SUV atau crossover-nya aja yang disisain. Nah, jadi CLA sedan dan shooting brake GLA, GLB itu akan mendapatkan platform generasi baru, yaitu platform MMA. Ih, kayak berantem nih. Mercedes-Benz Modular Architecture. Basis ini lebih difokuskan untuk digunakan oleh mobil listrik, namun bisa dipakai kendaraan bermesin konvensional untuk pasar-pasar yang tidak minat sama EV. Salah satu penegasan hal tersebut adalah hadirnya konsep CLA di Munich Motor Show beberapa waktu yang lalu. Mobil ini mampu menjangkau sejauh 750 km dan konsumsi listriknya hemat, 8,3 km per kWh. Selain itu, karena hatchback dihapus, versi AMG juga akan ikut hilang nantinya. Ya, gantinya CLA baru dengan penggerak listrik, dan akan punya juga versi AMG dengan dual motor bertenaga 536 horsepower. Tapi ya bye-bye internal combustion. Beli Aston di mana? Di toko. Oh, ini beli Aston di sini nih, beli Aston. Otomatis aja. Gampang ya. Ini nggak bisa diklik juga, buka description-nya, kliknya situ. Berita selanjutnya. Hyundai bekerja sama dengan Lipo Mall. PT Hyundai Motors Indonesia atau HMID dan PT Lipo Malls Indonesia menandatangani MOU pembangunan charging station untuk kendaraan listrik. Charging station ini akan tersedia di 52 mall yang dikelola Lipo di Indonesia. Oh, diantaranya adalah di Aceh, Medan, Palembang, Jambi, Jogja, Pekalongan, Kudus, Kediri, Sidoarjo, Jember, Madiun, Palangkaraya, Kendari, Kupang, Manado, Makassar, dan Bali. Stasiun pengisian daya kendaraan listriknya menggunakan tipe charger yang bervariasi mulai dari AC, ya, charger 22 kW tapi AC-nya katanya ya. Dan ada DC fast charging juga 50 kW, luar biasa. Lipo Malls Indonesia saat ini menjadi pengembang dan operator mall terbesar di Indonesia dengan 70 pusat pembelanjaan di 35 kota di Indonesia. Kerjasama dengan PT Lipo Malls Indonesia ini merupakan momentum penting untuk terus memperkuat upaya perusahaan dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Itu kata Wu Jun Cha. Itu bener nggak ngomongnya? Ini tulisannya. Ya, beliau adalah Direktur Utama PT Hyundai Motors Indonesia. Ini kata Bapak Henry Riyadi, CEO PT Lipo Malls Indonesia. Kami senang dapat menawarkan pengalaman gaya hidup ramah lingkungan berkat ketersediaan Hyundai EV charging station di mall yang kami kelola, katanya begitu. Ya, kolaborasi ini menjadikan PT Lipo Malls Indonesia sebagai
perusahaan retail pertama di Indonesia yang mengoperasikan fasilitas EV fast charging station untuk publik di jaringan pusat pembelanjaan secara nasional. Jadi merata, semuanya dapat EV charger. Fasilitas tersebut juga tersedia bagi seluruh pengguna kendaraan listrik Hyundai dan pemilik EV yang lain yang kompatibel dengan tipe charger di stasiun pengisian daya terkait ya. Kayaknya sekarang udah standar semua tuh pakai CCS gitu-gitu aja. Ya, Wuling aja pakai adapter lagi. Nah, bicara soal mobil listrik, ada motor listrik. Royal Enfield ini mungkin lebih dikenal dengan produknya yang khas, bergaya, dan berasa retro klasik. Karena itu motor klasik memang yang dibikin baru lagi. Mereka belum pernah terdengar mempersiapkan motor listrik. Ya, di era elektrifikasi ini, ternyata motornya ada. Tapi belum diproduksi. Berarti nggak ada. Nah, tapi pengembangannya sudah ada di tahap uji coba jalan. Managing Director Eicher Motor, pemegang merek Royal Enfield, Siddhartha Lal mengatakan, mereka tidak tergesa-gesa, nggak buru-buru ya. Tapi timnya sudah bekerja siang malam untuk menghasilkan sepeda motor listrik yang menurutnya berbeda dan khas, serta mampu menarik perhatian, katanya. Pak Lal juga menegaskan motor ini tidak akan keluar ke pasaran sebelum 2025. Idenya akan menghasilkan produk EV yang luar biasa, sebuah produk yang memang akan menarik perhatian berbagai kalangan, serta menambah kedinamisan pasar. Ya, rencana kami motornya bisa keluar di tahun 2025 nanti kalau nggak ada hambatan. Untuk pengembangannya, pabrikan Royal Enfield ini bekerja sama dengan perusahaan startup namanya Stark Future. Tony Stark punya nih. Ya, perusahaan teknologi Eropa yang sahamnya juga dimiliki oleh RS. Sudah ada beberapa motor yang sekarang berada dalam tahap pengembangan yang paling mutakhir. Sudah melewati fase prototipe dan sudah uji jalan. Lalu bagaimana dengan suara motor yang khas itu kan Royal Enfield kan agak khas juga suaranya kan. Lalu menjelaskan pasti tidak akan ada bunyinya. Iyalah. Pengendaraannya akan sangat halus seperti yang sudah disuguhkan oleh Royal Enfield Bullet. Selain produk, Royal Enfield dikabarkan sudah membentuk tim sendiri sebagai persiapan untuk menuju era elektrifikasi. Salah satu langkah nyatanya adalah dengan direkrutnya mantan orang pintar Ducati dan Alfa Romeo, yang namanya Mario Alvisi. Bisa ngeramal dia, ya? Bisa ngeramal. Dukun. Orang pintar berarti udah nggak pintar apa gimana? Oh iya, pernah pintar. Alvisi akan menjadi Chief Growth Officer, yang mengawasi perkembangan EV di perusahaan motor Inggris berbasis di India itu. Dari sisi supplier, Royal Enfield yang dirakit penuh di India sudah mengantongi 12 penyedia barang. Semuanya lokal kecuali baterai, lokal India ya. Namun mereka belum memutuskan bagaimana memasarkan Royal Enfield listrik nantinya. Ya jual aja. Salah satu opsi yang sempat mengemuka adalah akan punya jaringan dealer sendiri, dealer mandiri di luar penjual motor yang konvensional. Jadi dealernya khusus nanti Royal Enfield yang listrik. Jadi habis nih beritanya. Oke, tambahan berita lagi. Ini nggak ada deskrip, nggak ada apa. Jadi beberapa hari ini di Jakarta itu polusinya sudah mendingan, bukan hilang ya, sudah mendingan. Nggak tahu kenapa tiba-tiba macetnya masih sama, bahkan di beberapa titik itu makin parah. Cuma mendingan sekali kalau kita lihat beberapa aplikasi ya, dan memang mirip-mirip hasilnya. Jadi kalau aplikasi itu dihack atau punya kepentingan berbeda, mungkin kami rasa tidak. Tapi sekarang langit sudah mulai kelihatan. Warnanya biru sampai lupa langit warna apa. Jadi apa yang terjadi? Kok bisa tiba-tiba bersih? Jadi enggak. Kami tuh suka menganalisa asal-asalan ya. Jadi apakah mungkin ada perubahan arah angin sehingga polusi-polusi yang dihasilkan misalnya dari PLTU, dari apa macam-macam itu jadi ke utara gitu anginnya. Bisa saja begitu. Tapi ada satu hal yang kami perhatikan pada saat kami naik pesawat mau mendarat di Soekarno-Hatta, mendarat dari arah barat ke arah timur, itu memang banyak sekali titik api orang bakar sampah. Ngapain orang bakar sampah? Banyak, nggak tahu bakar apaan lah. Itu yang kami menemukan beberapa titik api yang
asapnya sangat tebal sekali. Sangat sayang sekali jendela kaca pesawatnya itu sangat kotor sehingga kamera handphone kami tidak bisa menembus melihat ke bawah. Ya, jadi nggak ada footage-nya. Jadi sebenarnya yang bikin polusi itu apa? Arah angin? Gara-gara arah anginnya salah? Atau PLTU? Atau kendaraan bermotor? Apa yang menyumbang terbesar polusi di Jakarta ini? Kenapa tiba-tiba sekarang bisa ngelihat langit biru? Apa ya? Tolong komentar di bawah. Anda yang nonton sampai detik ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram, cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Cek juga produknya Haston. Kuat ya. Belinya di mana? Sini belinya. Tuh lihat description. Heran. Nah gitu. Terima kasih telah menonton.